tonight, all aligned as we drown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Kali ini kita akan belajar sama-sama cara membuat GT box ya, atau maksudnya GT nya itu dimasukkan dalam ini ya, kotak box ini ya, gitu. Yang biasanya GT itu kan yang pada umumnya kita masukkan ke dalam seperti ini ya, seperti ini tampilan GT sebelumnya. Ini lampu emergency. Nah ini GT yang sebelumnya kan seperti ini untuk covernya ya, gitu. Di sini GT yang sebelumnya itu seperti ini ya. Ini fitting ini ya, fitting lampu plafon ya, dikasih switch on off, lalu dikasih model charger ke sini seperti ini ya, lampu emergency yang pada umumnya ya. Dan sekarang kita akan bikin lampu emergency pakai media box X1 ya. Nah seperti ini ya bahan-bahannya. Nanti kita akan bikin ya sampai lampunya nyala ya. Nih bahan-bahannya seperti ini. Untuk tahapannya bebas ya teman-teman. Kalau untuk saya mulai dari baterainya dulu ya. Ini baterai 18650, baterai cas HP ya, baterai yang bisa dicas ya. Nih. Nah untuk baterai ini kita kasih kabel ya, kedua sisi ya, kita kasih kabel. Baterainya sudah kita kasih kabel seperti ini. Jadi untuk min plusnya atau kabel merah dan hitamnya ini, untuk merah di plus ya, untuk mengetahui baterai ini yang mana plus dengan min ya. Kalau untuk plus ini bagian permukaannya kecil ya, kalau untuk min bagian permukaannya ini lebar gitu, seperti ini ya. Oke, yang pertama sudah untuk baterai. Selanjutnya kita akan kasih kabel dulu ya. Ini kasih kabel di bagian out ya, kasih bagian out, kasih kabel, dan juga kita akan pasang di sini ya, sini, di sini. Nah, kita lem dulu ya, lalu kita kasih kabel. Modul chargernya sudah kita kasih lem, lalu sudah kita kasih kabel ya di bagian out ya, bagian out seperti ini. Untuk warnanya bebas ya. Kalau aku kasih yang plusnya ini putih, minnya ini hitam ya, seperti ini. Lanjut ke boxnya ya, ke boxnya ini aku kasih ini ya, untuk boxnya supaya bisa nutup dengan ini, dengan konektor dari chargernya. Ini kita lubangi ya, bagian sini kita lubangi. Lalu untuk USB, ini USB untuk bagian out ya, kita lubangi ya, bebas ya untuk penempatan. Dan juga untuk konektor switch on off juga kita lubangi. Untuk posisi penempatan bebas ya teman-teman ya, di sini. Oke, kita lubangi dulu ya. Boxnya sudah kita lubangi seperti ini. Yang ini untuk bagian switch on off ya, itu bagian switch on off seperti ini. Nanti masuknya seperti ini. Lalu di bagian ini konektor USB kita kasih kedua kabel ya, untuk masuk ke bagian out ya. Ini kita kasih kabel
Untuk posisi kabel yang kita kasih ini dia di bagian ujung-ujung ya. Sebentar ya, tampilkan contohnya ya. Nah, seperti ini ya. Untuk konektor ini bebas buat teman-teman kalau mau nyarinya. Kalau aku nyarinya di ini ya, konektor di apa, charger rusak ya. Ini yang aku lepas ya. Yang kita pakai ini ini dua bagian pinggir-pinggir ya. Ujung-ujung ya. Kalau dua bagian tengah itu nggak kepake, itu bagian data ya. Yang bagian pinggir-pinggir itu adalah power ya, min dan plus ya. Tapi karena dia di bagian auto ini menggunakan arus DC, arus AC, jadi bebas ya, biar terbalik nggak apa-apa. Seperti ini ya. Nih. Ya, hasilnya seperti ini ya. Ini arah penyalurannya ya. Untuk pengelemannya bebas buat teman-teman. Kalau untuk aku kasih lem Korea dengan aku kasih tisu ya atau kapas supaya lebih kuat ya, agak gampang lepas ya konektornya seperti ini. Dan juga yang bagian depan ini kita lubangi ya, agar kalau masuk ini dia bisa ya, bisa nutup ya, seperti ini ya. Nih. Oke, berikutnya kita akan kasih kabel dulu ya untuk switch on off nya ya. Kita kasih kabel untuk switch on off ini sudah kita kasih kabelnya. Untuk pemasangannya bebas ya. Kalau aku kasih di 0 ya, di pin 0 aku kasih kabelnya seperti ini. Oke, jadi untuk persiapan buat GT box ini sudah selesai dan tinggal kitnya ya. Kitnya kit ini aku kasih heatsink. Ini hanya contoh aja ya, ini agar transistornya tidak panas ya. Andai kata panas kan panasnya bisa terbagi di heatsink ya. Ini jadi transistornya tidak terlalu panas. Untuk kit GT nya ini aku pakai GT MOSFET ya, GT MOSFET yang pakai MOSFET IRF 3205 seperti ini. Kalau untuk kapasitornya dari skema yang sudah ada, yang dari yang skema yang kemarin itu ini ya, sebenarnya aku ganti ya. Ini aku ganti pakai kapasitor yang nilainya itu 100 nanofarad ya, atau kodenya 2A104J, agar sedikit kecil ya dan muat. Memang sih powernya agak sedikit turun ya ketimbang pakai kapasitor yang besar ya. Ini tapi nggak apa-apa lah, bisa juga sih yang pakai yang begini. Kalau untuk cara ngerakitnya untuk kit ini bebas ya teman-teman. Kalau yang penting cara ngerakitnya itu kalau dimasukkan ke dalam box dan semua kelengkapan masuk ke dalam box, kit ini masih bisa muat ya dan tidak terganggu gitu. Oke, jadi persiapannya sudah selesai ya. Untuk kit ini cara membuatnya ini kita bisa lihat video yang sebelumnya ya. Ini untuk video sebelumnya nanti tak lampirkan di link deskripsi ya, linknya ini ya, untuk cara membuat kitnya ini. Jadi untuk kali ini saya tidak menjelaskan ngerakit dari awal ya, karena kan makan waktu ya. Jadi yang sudah jadi tinggal ini ya, saya rapihkan ya, seperti ini ya. Kalau dirapihkan Oke, sekarang kita tahap ngerakit ya. Kesiapan semua kabel-kabel yang harus dipasang semua sudah terpasang, jadi tinggal kita ngerakit ya. Nih, yang pertama kita masukkan dulu ya, ini ya, switchnya ke dalam lubangnya ya.
seperti ini. Untuk cara motongnya ini tinggal disesuaikan aja ya, yang penting jangan terlalu besar, pas dimasukkan dia pas ya. Nih. Kalau untuk cara motong-motongnya ini ada di videoku ini ya, Joltif power bank ya, di videoku yang sebelumnya. Ini hampir sama sih ini, cuma kalau di video sebelumnya ini box ini aku gunakan sebagai power bank untuk GT USB, dan untuk kali ini box ini aku lengkapi GT nya sekalian di dalam gitu. Jadi yang tersisa tinggal kabel dengan lampu yang ini ya, yang di luar ya, di sini yang di bagian out ya. Nih, sekarang kita rakit lanjutan ya. Selanjutnya kita masukkan, ini hanya contoh aja ya. Nih, jadi untuk posisi kitnya dan komponen yang lainnya nanti teman-teman improve aja ya, sesuai dengan komponen atau skema yang teman-teman pakai ya. Nih, seperti ini. Kitnya sudah masuk. Kalau aku ini ya, aku solder dulu bagian out ya, di sini ini ya, yang dari kabel 2 ini ya, 2 ini masuk ke out ya. Kalau untuk out dari GT ini ada di dioda ya, di dioda, di 2 kaki dioda ya untuk outnya. Kita solder dulu ya. Bagian out dari ini ya, dari konektor USB itu sudah masuk ya, sudah ke solder di bagian dioda ya. Selanjutnya kita solder ini ya, yang dari ini, dari switch on off kita solder masuk di plus ya. Plusnya ini ada di primer ya, di primer di sebelah sini ya, di bagian bawah. Kita solder dulu ya. Yang dari ini, dari switch on off sudah kita solder di sini ya, di bagian primer ya, yang plusnya ya, di sini. Lalu untuk ini dari modul ini yang kabel putih ini kita solder di sini ya, di switch on off ini ya. Kita solder dulu ya. Kabel yang dari modul ini sudah kesolder di bagian switch on off ya. Lalu yang tersisa kabel min ya, min bagian out, kita solder di bagian emitter ya, min ya. Minnya itu ada di ini, di source ya. Nah, seperti ini. Min ini ada di ini ya, min out ketemu dengan min GT ya. Ini kita solder dulu ya. Bagian min dari modul ini sudah kita solder masuk ke bagian min GT nya ya, min GT nya, min GT nya di bagian sini ya, sini. Oke, setelah ini kita lanjut masuk di bagian ini ya, kabel baterai ya. Untuk baterai pemasangannya, untuk min plusnya itu ada di sini ya, di sini. Ini di bagian dalam ini, 2 pin bagian dalam ini adalah input baterai ya. Ini input baterai bagian plus yang bagian kanan, dan yang bagian kiri ini input baterai bagian ini ya, input min ya, baterai min ya, atau kabel hitam ya. Oke, kita solder dulu ya. Baterainya sudah kita hubungkan ke modul ini ya, modul TP456 ya, seperti ini. Seperti ya, jelasnya ya. Nih, yang ini bagian baterainya ya, di bagian dalam.
Dan ini sudah selesai ya, jadi tinggal kita rapihkan. Nah, seperti ini. Kalau aku ngerapikannya di sini, aku sisip di sini ya untuk baterainya, dan sisanya tinggal kita packing ya, kita tutup. Bagaimana lah caranya ya untuk ngerapihkan ini ya, kita tutup ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita tinggal rapihkan, lalu tinggal kita baut ya, kita baut di sini, kita baut ya. Bisa juga cuma 2 aja boleh, bebas ya. Box ini untuk sementara kita baut dulu 1 nih. Nanti kalau sudah fix, lampunya bisa nyala, baru bisa dirapikan lagi ya. Untuk GT ini, untuk kit ini, usahakan switch on off nya jangan posisi on ya, jangan posisi on, karena GT ini tidak aman lepas beban ya. Kalau teman-teman mau gunakan misalkan tanpa sengaja nge-switch on, transistornya ini kemungkinan besar rusak ya. Nih, jadi baiknya gunakan GT yang ini ya, yang aman lepas beban ya. Untuk GT yang aman lepas beban itu ada di video-videoku sebelum-sebelumnya ya, ada banyak itu ya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Entah. Yang ini untuk GT MOSFET ini kemungkinan tidak aman lepas beban. Jadi kalau ini, kalau switch on off nya digunakan di saat ada beban ya, ada lampu, baru bisa dipakai ya. Kita coba dulu ya. Nih, karena ini konektornya menggunakan USB, kita pakai USB ya. Ini seperti ini belakangnya, ini ya teman-teman. Dan kita menggunakan tes dengan Piolin 30 watt ya, 30 watt. Kita tes ya. Karena ini GT MOSFET dan kita sudah coba di video sebelumnya, harusnya lampunya nyala ya. Nih, kita akan coba ya. Seperti ini cara pasangnya. Baru tinggal kita switch ya, tinggal kita switch bagian on off. Nih, ini ya. Hanya seperti itu ya caranya ya untuk ngerakitnya. Jadi teman-teman kalau mengalami kesulitan, nanti videonya ditonton dari awal ya, pelan-pelan ya, dan semua bisa dihubungkan ya. Misalkan kalau untuk ngelubang-lubang box ini, itu tonton di videoku yang sebelumnya ya, tentang GT power bank gitu ya. Kalau untuk kitnya, untuk skema yang aku pakai ini, bisa lihat di videoku sebelumnya GT strong ya, itu pakai MOSFET ya, IRF 3205 gitu. Jadi ini aku hanya mengkombinasikan, hanya aku ngepacking ya gitu. Karena selama ini kan kita hanya bikin ya. Kita tidak coba ngepacking ya. Sekarang kita coba packing ya. Seperti ini hasilnya ya. Nih. Terang sekali ya, sampai gelap layarnya ya. Nih. All aligned as we drown in the moonlight. We collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run at the strangers. 'Cause in the end we're all familiar faces. We young, wild, and just right to make it. Untuk teman-teman kali aja ada yang tertarik memodifikasi misalkan GT itu GT LDR atau GT sensor cahaya mau dimasukkan di sini, bisa ya. Jadi tinggal dari semua ini tinggal ditambahkan 1 lubang lagi untuk keluarkan sensor cahayanya ya gitu. Atau enggak kasih lubang titik, jadi kakinya itu dari
dari LDR-nya itu masuk ke dalam, baru disolder, baru yang di bagian luar itu tinggal kepalanya ya. Bisa dilem juga bisa. Gitu. Jadi nggak perlu main switch on off ya kalau ada sensor cahaya ya. Gitu. Tapi bisa juga dipasang switch on off ya, supaya lebih aman ya. Nah, sensor cahaya itu gunanya kalau di saat terang itu lampunya nggak akan nyala, tapi kalau pas gelap atau malam lampunya akan otomatis nyala sendiri, seperti itu ya. Ini sudah coba ya, berhasil ya. Ini bagus nih buat teman-teman. Kalau ada teman-teman mau nanya link toko online ya, entah shop atau dan lain-lainnya ya, itu sementara aku belum bisa bikin. Yang lalu sempat bikin cuma sudah nggak aktif ya. Nih, jadi dan juga belum bisa bikin produksi untuk banyak. Jadi untuk sementara ini aku hanya berbagi ilmu aja ya buat teman-teman. Kali aja teman-teman ada yang tertarik atau mau memproduksi. Jadi kali aja bisa jadi ini ya, usaha kecil-kecilan ya buat teman-teman. Ini seperti ini ya. Ya, di sini ada model charger ya. Di sini modul charger. Jadi di saat misalkan baterainya lowbat, misalkan lampunya sudah dicetak-cetak begini sudah nggak nyala ya, sudah nggak nyala, artinya baterainya lowbat, bisa dicas lah dari sini. Nih seperti ini, gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih atas semua dukungannya pada channel ini. Dan buat teman-teman yang baru kali ini mampir ke channel ini, boleh meng-subscribe channel ini ya. Kali aja di video-videoku yang berikut itu ada video-video yang kali aja teman-teman mau tertarik mencoba gitu. Jadi teman-teman bisa dapat notifikasi yang pertama gitu untuk mencoba ya. Gitu. Saya akhiri ya tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.